Markidon, mari kita ngadon. Untuk kali ini kita bikin mini roll cake yuk. Seperti biasa, untuk detail resepnya sudah aku tulisin di description box ya. Untuk mini roll cake ini kita gunakan metode all in one. Nah, di sini sudah ada 3 butir telur dan gula pasir. Karena di sini menggunakan gula pasir yang tidak di blender, maka aku akan mixer telur dan gulanya terlebih dahulu hingga gulanya larut. Tapi jika menggunakan gula pasir yang di blender atau gula halus, kalian dapat mencampur semuanya langsung, telur, gula pasir, bahan kering, dan SP. Kecuali butter dimasukkan terakhir. Nah, ini gula pasirnya sudah larut. Kemudian kita masukkan bahan keringnya. Kemudian kita mixer dengan kecepatan rendah terlebih dahulu supaya tidak berterbangan. Mixer hingga semua tercampur rata dan tidak ada butiran-butiran tepungnya. Di sini adonannya di mixer nggak perlu sampai mengembang ya. Karena setelah kita masukkan SP, inilah proses yang sesungguhnya. Mixer dengan kecepatan rendah terlebih dahulu, kemudian naikkan kecepatan secara bertahap. Mixer adonan hingga putih kental berjejak. Jika adonan diangkat dan jatuhnya cepat seperti ini, maka kalian bisa lanjutkan untuk nge-mixer adonan kembali. Nah, kira-kira seperti ini konsistensi adonan yang kita mau. Putih, kental, dan jatuhnya perlahan. Nah, di sini sudah ada butter yang dilelehkan dan masih dalam keadaan hangat supaya lebih gampang ngeblendnya. Kemudian tambahkan pasta pandan dan pewarna kuning supaya nanti hasil hijaunya tidak terlalu ngejreng. Gunakan teknik aduk pancing untuk mencampur adonan. Aduk hingga adonan homogen. Teknik aduk pancing ini juga berguna untuk menghindari pengadukan yang terlalu lama yang dapat menyebabkan adonan mencair. Kemudian tuang ke adonan utama dan aduk hingga semua tercampur rata, tidak ada endapan butter di dasarnya. Jika kalian ingin membuat rasa lain, pasta pandan bisa diganti dengan pasta vanila. Kemudian tuang adonan ke loyang. Kanan kiri loyang tidak perlu dioles, hanya dasar loyang dioles kemudian dialasi dengan baking paper. Oh ya, sebelumnya oven sudah dipanaskan terlebih dahulu ya. Cara mengecek bagian atas roll cake sudah cukup matang atau belum, kalian dapat menyentuh bagian atas roll cake. Jika ditekan dengan jari masih meninggalkan fingerprint seperti ini, dan masih terdengar bunyi nyes-nyes yang banyak, kalian dapat mengovennya kembali sekitar 1-2 menit lagi. Nah, ini bagian atasnya sudah cukup matang, jadi ketika di roll nanti tidak patah dan tidak lengket di baking paper. Untuk isiannya, kalian bisa menggunakan buttercream atau selai. Karena di sini isiannya aku gunakan buttercream, jadi biarkan cake-nya dingin atau hangat. Karena kalau panas-panas dioles dengan buttercream-nya akan mencair. Nah, ini setelah keluar dari loyang, panas-panas kita gulung, kemudian kita buka kembali gulungannya. Hal ini untuk memudahkan kita menggulungnya kembali ketika cake-nya sudah dingin karena sudah terbentuk alur gulungannya. Tetapi jika kalian menggunakan selai untuk isiannya, kalian dapat mengolesnya selagi hangat. Nah, ini cake-nya sudah dioles dengan buttercream dan ditaburi dengan keju parut. Kemudian diamkan cake-nya supaya set atau dapat disimpan di kulkas selama 15 menit. Setelah itu, cake baru bisa dipotong-potong. Nah, ini cake-nya sudah jadi, lembut banget, terlihat dari teksturnya, dan rasanya juga enak banget. Kalian wajib cobain.